Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 12 dari kelas B akan mempresentasikan tentang transkripsi fonetis pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syafa Alzahra dengan NIM K1225070. Perkenalkan, nama saya Nasya Magdalena Bakhtiar dengan NIM K1225072 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Maiska Maheswari Kavita dengan NIM K1225068 kelas B. Kalimat dalam transkrip fonetis ini yaitu pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu bumi secara signifikan. Transkrip fonetis pada kalimat pertama diawali dengan kurung siku sebagai tanda pelisanan, dilanjutkan dengan tanda pagar sebagai jeda antar kalimat yang digunakan di awal dan di akhir kalimat. Kata pertama dalam kalimat ini adalah pemanasan. Pemanasan menggunakan terbalik seperti kata besar atau emas. Dilanjutkan dengan garis miring satu yang berfungsi sebagai jeda antar kata. Kata kedua yaitu global. Global. Garis miring kata ketiga yaitu menyebabkan. Menyebabkan. Lalu nya disimbolkan dengan N yang memiliki ekor panjang ke kiri. Garis miring kata keempat peningkatan. Peningkatan. Terdapat eng yang dilambangkan seperti N yang memiliki ekor panjang. Garis miring kata kelima suhu. Suhu. Garis miring kata keenam bumi. Bumi. I di dalam kata tersebut dibaca dengan jelas dan kata U dibaca juga secara jelas. Garis miring kata ketujuh secara. Terbalik dibaca seperti kata emas. Garis miring kata kedelapan signifikan. Signifikan. Diakhiri dengan tanda pagar sebagai akhir kalimat dan kurung siku. Kalimat literasi adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan terlibat dengan informasi tertulis. Transkripsinya yakni tanda jeda antar kalimat dan simbol nada datar menunjukkan batas awal dan akhir tuturan, yang di dalamnya terdapat simbol tanda tambah digunakan untuk memisahkan satuan suku kata, sehingga memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi struktur silabis setiap katanya. Misalnya, kata literasi ditranskripsikan menjadi li tambah te tambah ra tambah si, yang menunjukkan bahwa kata tersebut terdiri atas 4 suku kata. Penggunaan simbol pada transkripsi seperti pada kata kemampuan menandai bunyi vokal pepet yang umum muncul dalam pelafalan bahasa Indonesia. Selain itu, simbol pada mengevaluasi dan menggunakan menunjukkan bunyi sengau velar yang muncul akibat proses morfofonemik pada prefiks meng. Simbol ulemah pada kata untuk merepresentasikan vokal U dengan kualitas bunyi yang tegas, sedangkan tanda menunjukkan adanya hentian glotal pada akhir suku kata tertentu dalam tuturan lisan. Hal ini lazim ditemukan dalam pengucapan kata berakhiran konsonan tertutup atau pada jeda ucapan. Selanjutnya, transkripsi informasi memperlihatkan penggunaan simbol O untuk menandai bunyi vokal O terbuka yang membedakan kualitas vokal tersebut dari vokal O tertutup. Dan dengan demikian, keseluruhan transkripsi ini berfungsi untuk menggambarkan secara rinci bagaimana kalimat tersebut direalisasikan dalam bentuk bunyi ucapan sesuai dengan kaidah fonetis bahasa Indonesia.
Bunyi kalimatnya yaitu bahasa digunakan manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi secara efektif. Transkrip fonetis pada kalimat tersebut diawali dengan kurung siku sebagai tanda pelisanan, kemudian dilanjutkan dengan tanda pagar sebagai jeda antar kalimat yang digunakan untuk awal dan akhir kalimat. Kata pertama dalam kalimat ini adalah bahasa. Bahasa. Selanjutnya terdapat garis miring satu yang menjadi jeda antar kata. Kata kedua yaitu digunakan. Digunakan. Selanjutnya terdapat garis miring satu yang menjadi jeda antar kata. Kata ketiga adalah manusia. Manusia. Kata ia pada manusia mendapat konsonan Y karena I dan A berdampingan. Selanjutnya terdapat garis miring satu yang menjadi jeda antar kata. Kata keempat yaitu untuk. Untuk. U pada tuk dibaca lemah karena pada suku tertutup, dan K pada tuk menjadi glottal karena merupakan akhir suku kata. Selanjutnya terdapat garis miring satu yang menjadi jeda antar kata. Kata kelima adalah berkomunikasi. Berkomunikasi. E pada ber menggunakan E terbalik, dan O pada ko menggunakan O terbuka. Selanjutnya terdapat garis miring satu yang menjadi jeda antar kata. Kata keenam yaitu dan. Selanjutnya terdapat garis miring satu yang menjadi jeda antar kata. Kata ketujuh adalah menyampaikan. Menyampaikan. E pada me menggunakan E terbalik. NY pada nyam disimbolkan seperti N yang memiliki ekor depan atau garis di atas N. Dan pai pada menyampaikan dilafalkan Y. Selanjutnya terdapat garis miring satu yang menjadi jeda antar kata. Kata ke-8 yaitu informasi. Informasi. O pada for menggunakan O terbuka. Selanjutnya terdapat garis miring satu yang menjadi jeda antar kata. Kata ke-9 adalah secara. Secara. E pada se menggunakan E terbalik. Selanjutnya terdapat garis miring satu yang menjadi jeda antar kata. Kata ke-10 yaitu efektif. Efektif. E pada E dan fact menggunakan E epsilon, dan K pada fact menjadi glottal karena merupakan akhir suku kata. Tanda pagar sebagai jeda antar kalimat yang digunakan untuk awal dan akhir kalimat. Selanjutnya, tanda panah lurus berarti simbol nada datar. Lalu diakhiri dengan kurung siku sebagai tanda pelisanan.